Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Kajian Puisi dan Prosa Arab, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan melanjutkan hasil diskusi pada pekan sebelumnya dengan topik tema-tema pada puisi klasik, yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Adila Juta, dan Rahma Isnanura, dan Muhammad Awaludin. Baik, di sini kami membagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu uraian dan penjelasan. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga yaitu contoh-contohnya. Yang pertama yaitu apa itu puisi klasik? Menurut Ahmad Asy-Syabib, syair atau puisi Arab adalah ucapan atau tulisan yang memiliki wazan atau bahar, mengikuti prosodi atau ritme gaya lama, dan qafiyah atau rima akhir atau kesesuaian akhir baris atau satar, serta unsur ekspresi rasa dan imajinasi yang harus lebih dominan dibanding prosa. Puisi klasik Arab didominasi oleh ide yang berisi pujaan terhadap seseorang atau suatu hal. Penyair Arab menulis dalam berbagai bentuk dan gaya, termasuk syair klasik ini. Baik. Nah, teman-teman, pada masa Arab klasik ini, terdapat sastrawan-sastrawan yang terkenal, khususnya yaitu pada masa Jahiliyah. Muncul sastrawan yang bernama Umru al-Qais, An-Nabigha Ad-Dubyani, Zuhair ibn Abu Sulma, Antara Ibn Sadad, dan lain-lain. Di sini kami akan membahas tokoh yaitu Umru al-Qais sebagai tokoh yang paling terkenal pada masanya. Umru al-Qais al-Malik ad-Dalil, yang dikenal dengan raja dari segala raja penyair. Umrul Qais adalah penyair Arab jahili yang hidup pada tahun 150 sebelum Hijriyah. Julukannya yaitu Al-Malik Ad-Dalil atau raja dari segala raja penyair. Penyair ini berasal dari suku Kindah yang pernah berkuasa penuh di daerah Yaman. Oleh karena itu, penyair ini dikenal dengan penyair Yaman atau Hadramaut. Umrul Qais seorang anak raja Yaman yang bernama Hujur al-Kindi dan ibunya yang bernama Fatimah binti Rabi'ah. Ia bernama lengkap Imru al-Qais ibn Hajar ibn al-Haris ibn Amru al-Kindi al-Yamani. Umru al-Qais ini dilahirkan sekitar tahun 500 Masehi atau 520 Masehi. Sebagian besar ahli sastra Arab berpendapat bahwa di antara puisi-puisi al-Mu'allaqat, puisi Amru al-Qais merupakan puisi yang paling terkenal dan menduduki posisi penting dalam khazanah kesusastraan Arab Jahiliyah. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Oke. Berikut tema-tema puisi Arab. Kita di sini memiliki 9 tema. Yang kita ambil ada 9 tema. Yang pertama ada al-mad atau pujian yang bertujuan untuk memuji seseorang atau sesuatu. Yang kedua ada al-ghazal yaitu percintaan. Itu tuh bertujuan untuk dia tuh memiliki keterkaitan dengan seseorang yang dicintainya. Terus yang ketiga tuh ada al-hamasah yang berarti semangat. Yang keempat ada al-ittizar yang artinya alasan. Yang kelima ada al-hija yang artinya ejekan, bertujuan untuk mempertahankan agama Islam dari cercaan atau hinaan kaum kafir dan musyrik. Yang keenam ada al-risa yang artinya elegi atau kesedihan, itu bertujuan untuk ungkapan bela sungkawa atas kejadian yang menyedihkan. Terus yang ketujuh itu ada al-fakhr yang atau kebanggaan
itu bertujuan untuk membanggakan diri sesuai dengan watak bangsa Arab. Yang kedelapan ada al-wasf, yang artinya deskripsi, bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Dan yang terakhir ada al-hikmah atau nasihat. Baik, berikut ini beberapa contoh-contoh dari puisi Arab klasik yang kami kumpulkan. Yang pertama yaitu puisi dengan tema Al-Mad dari puisi An-Nabigha Ad-Dubyani. Seperti yang dijelaskan oleh saudari Rahma, puisi dengan tema Al-Mad ini yang berarti pujian, yaitu puisi yang dibuat dengan tujuan memuji seseorang atau sesuatu. Corak puisi seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, awal Islam, masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga masa modern. Misalnya puisi karya An-Nabigha Ad-Dubyani berikut ini. Dengan Bahar Ajaz. Alam tara annallaha a'taka surah tantara kulla malkin duniha yatadabdab bi annaka syamsun wal muluka wakibun idza tala'tu lam yabdu minhunna kaukabu. Artinya, tidakkah engkau tahu bahwa Allah memberimu satu kemuliaan? Engkau melihat semua raja sedang bimbang, engkau bagaikan matahari, mereka bagaikan bintang-bintang. Jika matahari terbit, maka satu bintang pun tak tampak. Yang kedua yaitu puisi Umrul al-Qais dengan tema Al-Ghazal, rayuan atau percintaan. Sebagaimana puisi ini bertujuan untuk memberikan rayuan, yang sebagaimana telah kami jelaskan pada pekan sebelumnya. Contoh ketiga, yaitu puisi dengan tema al-hamasah, atau yang artinya semangat atau spirit. Puisi ini menjadi salah satu puisi yang digemari di kalangan masyarakat Arab sebagai spirit pada saat mereka berperang ataupun menundukkan dunia padang pasir yang sangat ganas. Berikut contoh puisi dari tema Al-Hamasah yang kami aransemenkan menggunakan lagu Pernah Ada dari Gebi. Wasaipurosi wastahifulu Nina wa'uda mana ya fauqona wa burukiha wa analasta talimana wa analasta talimana ya nufu sana wa tatru kul uhro marotan mata zukuha ro'a itu mana ya pada aswaudan ila darina salanina ya torikoha, yang artinya rambutku memutih, kesabaranmu menjadi lemah lantaran guntur dan kilat kematian mendekati kita. Jiwaku merasakan manisnya kematian di saat orang lain meninggalkan apa yang dirasakannya. Aku melihat kematian datang dan kembali menuju rumah kita dengan mudah. Lanjut. Selanjutnya yaitu puisi dengan tema Al-I'tidar. Al-I'tidar atau apologi atau alasan, yaitu tema puisi yang menyatakan permintaan maaf dengan tujuan agar diampuni dari kesalahan atau kekeliruan. Biasanya berisikan tentang penyesalan penyair atas ucapan atau perbuatan yang dirasa kurang berkenan atau bahkan melukai perasaan hati orang lain. Misalnya pada puisi berikut ini yang akan kami nyanyikan
dengan irama lagu Salamun ala Dunya. Bismillah. Falau ghayra akhwali aradina qisati ja'altu lahum fawqal aranini misama wa ma kuntu illa mithla qati'a kaffin bikaffin lahu ukhra fa asbaha ajdama. Artinya, seandainya bukan pamanku menghendaki kekuranganku, pasti aku buatkan tanda baginya melebihi tuan-tuan yang mulia. Tidaklah aku melakukan sesuatu melainkan seperti orang yang memotong telapak tangannya dengan tangannya yang lain sehingga dia tidak memiliki tangan. Selanjutnya. Oke, lanjut. Contoh yang kelima. Puisi karya Umru Al-Qais dengan tema Al-Hikmah. Al-Hikmah yaitu tema puisi yang bertujuan untuk menasihati atau mengarahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik atau menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, di sini kami mencoba mengaransemenkan puisi ini dengan lagu Muhasabah Cinta seperti berikut. Wukufan biha sombi alal mati yahumu yakuluna la tahlik asa watajaman lifada anka syai'an kutmado lisabilihi walakin nalamaho lakal yauma akabal wukufan biha sobi alam mati yahumu yakuluna tahlik asa. Yang artinya, sahabat-sahabatku, mari berhenti sejenak di depan puing-puing rumah di atas unta-unta mereka. Mereka mengatakan, jangan engkau mati karena sedih, bersabarlah dan hadapilah dengan tabah. Tinggalkanlah permasalahan yang telah berlalu dan hadapilah apa yang telah membelenggumu hari ini. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu puisi dengan tema Ar-Risa. Ar-Risa, elegi atau kesedihan. Syair Ar-Risa atau ratapan adalah tema puisi yang mengungkapkan rasa putus asa, kesedihan, dan kepedihan. Sebagaimana yang lainnya, Ar-Risa juga salah satu corak puisi asli Arab. Puisi ini biasanya digubah sebagai ungkapan belasungkawa atas kejadian yang menyedihkan. Jenis puisi ini tetap diminati hingga abad modern karena berhubungan langsung dengan kondisi kejiwaan manusia secara umum. Bahkan, pada era modern ini, corak puisi ini berkembang lebih dari sebelumnya sesuai dengan kondisi kejiwaan zaman. Misalnya pada puisi berikut ini. Kami memberikan contoh dengan irama lagu Aisyah. Ayyatuhan nafsu ajmali jaza'an anna alladhi tahaddirina qad waqi'an innal ladhi jama'a samaha wan najda wal hazma wal qawiyya jam'an al ma'i alladhi yadhunnu laka adhannaka naqad ra'a wa qad sam'a, yang artinya, wahai jiwa, berindahlah rasa keluh kesah, sesungguhnya yang engkau khawatirkan telah terjadi. Dia mempunyai sifat kedermawanan, keperkasaan, dan kekuatan. Orang cerdas yang benar-benar menyangka kepadamu seakan-akan dia melihat dan mendengar. Next. Selanjutnya, yang ketujuh, puisi tema Al-Fakhr atau kebanggaan. Puisi Al-Fakhr ini adalah puisi yang digubah dengan tujuan untuk membanggakan diri sesuai dengan watak bangsa Arab. Nah, pada masa sekarang, puisi seperti ini kurang diminati. Nah, di sini kami mengambil salah satu contoh puisi yang akan kita bawakan dengan Bahar Basit Ya Rabbi bil Mustafa. Wa in tasa'aluni fa inni mru'u uhinu la imma wa uhibul karyama wa baniya maghali
bima karimati wa ardiya tujalili wa arwana dima, yang artinya, jika engkau bertanya kepadaku kenapa aku membenci orang hina, aku mendekati orang mulia, aku membangun tempat terhormat dengan sifat-sifat kemuliaan, karena aku menyukai sahabat dan memberi minum teman minum. Selanjutnya, yaitu puisi karya Umrul Qais dengan tema Al-Wasaf. Al-Wasaf yang berarti deskripsi atau penggambaran, merupakan puisi yang dibuat dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, seperti keindahan alam, pemandangan, kehancuran, peperangan, dan lain-lain dalam bentuk deskriptif. Puisi ini banyak berkembang dari waktu ke waktu karena lebih imajinatif dan inspiratif, misalnya pada puisi berikut. Dengan Bahar Tawil. Ifa nabki min dhikra habibin wa manzili isiqtin liwa bainad dukhuli fahawmali fatudiha fal miqrati lam ya'fu rasmuha liman nasajatha min janubin wa syam'ali rakha'an tasuhur rihu fi janabatiha kasahas soba sahqal mulai al-mudaili, yang artinya, berhentilah kalian berdua, mari kita menangis untuk mengingat kekasih dan penghuni rumahnya di Siqat al-Liwa yang terletak di antara Ad-Dakhul dan Khawmal dan Taudih dan Miqrah. Jejak-jejak rumah itu musnah karena hembusan angin dari arah selatan dan utara. Angin berhembus dari segala penjuru arah dengan lembut sepoi-sepoi bagaikan angin timur yang menyelimutinya dengan kain yang longgar yang usang. Next. ya. Selanjutnya yang terakhir, puisi dengan tema Al-Hijjah. Puisi dengan tema Al-Hijjah ini sebenarnya sama dengan puisi Ghazal, namun corak puisi ini hanya mampu bertahan atau bahkan mengalami masa kejayaannya hingga akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Tujuan dari puisi ini itu untuk mempertahankan agama Islam dari cercaan dan hinaan kaum kafir dan musyrik. Contoh dari puisi tema Al-Hijjah adalah Inni wa kullu sa'ir minal basori sayotoni insa was sayotona insa was sayotoni zikra, yang artinya aku dan semua penyair adalah sama-sama manusia, tetapi setannya dia seorang perempuan dan setanku seorang laki-laki. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.